Tuhan, kami ingin datang membawa segala ucapan syukur kami, tribut kami kepada Tuhan. Engkau layak menerima segala sembah sujud syukur kami, pujian dan kehormatan. Hari ini Tuhan, biarlah kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami boleh jalan masuk kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab kami memiliki Kristus, Imam besar kami yang agung, yang telah membukakan tabir yang maha suci itu, sehingga kami boleh datang dengan berani di hadapan-Mu, namun dengan gentar kami bersembah sujud. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berseru kepadamu, kami boleh membawa segala doa dan permohonan kami, yang kami percaya ya Tuhan, Engkau mendengarkannya, dan Engkau mengasihi setiap kami dengan segala pergumulan kami, karena kami memiliki Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan, menyembah dengan iman kami. Kristus Tuhan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, layak menerima segala sembah sujud kami. Karena kami telah menerima pengampunan dosa, keselamatan yang kekal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami pada hari ini. Angkat hati kami sekali lagi Tuhan, boleh melihat betapa agung dan besarnya Yesus Kristus, yang telah menjadi jangkar yang aman dan selamat bagi jiwa kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa sama-sama. Biarlah pada waktu firman Tuhan ditaburkan, setiap kali kami yang datang kepada Tuhan, kami semakin dikuatkan. Dan jikalau kami ingin mencari kebenaran Tuhan, kami ingin mencari keselamatan-Mu, biarlah Tuhan hari ini kami boleh melihat itu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami ingin juga bawa hati kami. Tiliklah Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami bersungkur di depan-Mu, karena kami tahu ada tutur kata kami, ada pikiran kami, ada tindakan dan kelakuan kami yang telah mendukakan hati Roh yang kudus, yang telah memateraikan kami di dalam keselamatan. Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera yang dalam kepada setiap kami. Pada waktu kami dengan rendah hati datang mengampuni segala dosa kami di hadapan Allah kami yang suci dan penuh dengan kemuliaan adanya. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak lalai kepada firman-Mu. Pimpinlah hidup kami, supaya kami tidak mengabaikan dan penuh dengan bitterness dalam hati kami, sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh dengan luar biasa. Berkati kami Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Tibalah kita kepada titik yang paling penting di tengah daripada surat Ibrani, karena ini adalah bagian yang penting. Pasal 7 sampai dengan pasal ke-10, Ibrani itu mengangkat hati kita melihat sentralitas dari ibadah, sentralitas dari rencana Allah, sentralitas dari keselamatan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan pasal 7, 8, 9, 10 dari Ibrani, dia membahas dengan luar biasa kepada kita mengenai Yesus Kristus adalah imam besar. Dan imam besar itu adalah imam besar yang sudah ada di dalam kekekalan Allah, di dalam rencana Dia. Nah, kita akan melihat keindahan dari bagian firman Tuhan ini. Mari saudara, saya ajak kita mulai membaca terlebih dahulu Ibrani pasal yang ke-7. Kita sudah sampai pada Ibrani pasal ke-7, tapi saya akan mengajak saudara membaca dari bagian tengahnya di belakang, itu di ayat yang ke-26. Ibrani pasal ke-7 ayat 26 sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-6. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih besar. Satu ayat, pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat satu benang merah yang ada di dalam Alkitab kita, luar biasa. Dengan benang merah inilah kita melihat satu bukti yang nyata. Amazing Alkitab kita ini. Ini bukan buatan dari manusia, tetapi ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi dan rasul, melewati 40 penulis dan melewati ribuan tahun. Tetapi saudara dan saya sungguh mengakui dengan luar biasa, di balik dari 40 penulis, dari ribuan tahun, dari Musa sampai kepada Rasul Yohanes, mereka menuliskan satu titik benang merah yang sama dan sambung menyambung. Dan itu bicara mengenai satu orang, satu tokoh sentral yang penting, dan itu adalah Yesus Kristus. Saudara, kita mulai dengan kalimat ini terlebih dahulu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita akan melihat ini terlebih dahulu melalui penciptaan di dalam Kejadian. Saudara, pada waktu kita membaca Kejadian 1 dan 2, ketika Allah telah menciptakan manusia, di sana dia diciptakan dengan benar, dengan suci adanya. Tetapi manusia yang diciptakan ini adalah memiliki potensi. Jikalau dia taat sepenuhnya kepada Allah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka di dalam Taman Eden Allah memberikan satu pengujian melalui Allah menciptakan satu pohon yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Di situ Allah melakukan sebuah perjanjian, walaupun kata perjanjian tidak muncul di situ. Dan di dalam teologi kita katakan itu adalah perjanjian kerja, yaitu satu perjanjian Allah berjanji dia akan menjadi Allah manusia selama-lamanya, dan manusia akan memiliki relasi kekal dengan dia selama-lamanya, menikmati satu sukacita keindahan bersekutu dengan Allah melalui satu pekerjaan yang harus manusia lakukan,
yaitu manusia menaati perintahnya. Dan perintah itu muncul dengan adanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Kepada Adam dan kepada Hawa, Tuhan berkata demikian. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini bicara soal tindakan, ketaatan manusia. Dan pada waktu engkau memakannya, berarti kalau waktu engkau tidak taat kepada perintah Tuhan, saat itu pula engkau akan mati. Saudara, inilah awal relasi manusia dengan Tuhan. Dan Alkitablah yang mencatatkan relasi itu kemudian menjadi putus karena manusia mengambil tindakan tidak taat kepada perintah Tuhan ini. Kejadian pasal 3 lah yang mencatat, dilihatnya pohon itu enak dan baik. Lalu ada godaan dari setan, you akan menjadi seperti Allah. Sehingga keinginan dari manusia yang terbatas itu ingin menjadi Allah. Artinya berarti apa? Aku tidak perlu Allah lain. Aku tidak perlu Allah penciptaku. Aku mau menjadi Allah bagi diriku sendiri. Dimakanlah buah itu. Dan pada waktu manusia makan buah itu, ketidaktaatan muncul dan terjadilah satu hal yang merubah hidup manusia. Ada guilty feeling, rasa bersalah, dan tahu dia tidak sama lagi. Dan itu dinyatakan dengan satu perubahan. Dia menyadari sekarang ketelanjangannya, dan itu membuat dia malu. Itulah efek daripada dosa. Saudara, dia lari dan bersembunyi. Mengapa? Sebab di Taman Eden itu boleh kita katakan setiap hari Allah itu datang tinggal bersama dengan manusia, karena tidak ada dosa lagi. Belum ada dosa. Manusia bersama-sama dengan Allah memiliki relasi yang dekat dan intim. Hari itu relasi itu putus. Manusia lari bersembunyi dari rasa bersalahnya dan dosanya. Bukan itu saja, manusia berusaha menutupi kesalahan dosanya, mengambil daun-daunan menutupi ketelanjangannya. Itulah cerita Alkitab kita di awal. Tuhan datang, Tuhan cari manusia, dan Tuhan kemudian tahu manusia berdosa, manusia dipanggil oleh Dia. Dan pada waktu itulah Tuhan kemudian memberikan kepada kita satu hal yang penting. Pertama adalah Tuhan ingin merestorasi hubungan itu. Dan hubungan itu direstorasi dengan Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak membenarkan cara manusia bisa merestorasi hubungan itu, menutupi dosanya dengan daun-daunan ketelanjangan itu tidak bisa ditutup. Maka ini yang terjadi, dan itu sebab di dalam teologia Kejadian pasal ketiga ayat yang 16 itu disebut sebagai proto evangelion, Injil yang mula-mula, yaitu Allah menanggalkan daun-daun yang kering. Tidak bisa dan tidak mungkin pakai cara manusia untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Dipakaikanlah baju dari kulit binatang. Dengan kulit binatang berarti ada satu ekor binatang yang disembelih pada hari itu. Dan kulitnya diambil untuk menutupi manusia, kesalahan dan dosa. Alkitab memperlihatkan kepada kita perjalanan konsep datang berbakti, beribadah, memulihkan hubungan dengan Tuhan, memerlukan pengorbanan binatang. Tapi sebenarnya pengorbanan itu hanyalah cara yang sementara saja. Itulah sebabnya Ibrani tadi mengatakan, seluruh hukum Taurat memberitakan kepada kita, tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Kita tidak mungkin datang menghampiri itu. Kenapa? Sekali lagi prinsipnya jelas dalam Alkitab kita. Karena kita sudah melanggar dan melawan Tuhan. Upah dosa itu adalah maut. Keluaran kitab yang kedua dari Alkitab kita memperlihatkan Allah ingin menebus satu umat. Dan
terakhir sebelum Allah menebus satu umat. Ketika anak sulung dari semua orang di tanah Mesir akan binasa, hanya orang yang menaruh darah domba jantan yang ditaruh di depan pintu rumah, maka keselamatan itu terjadi di dalam rumah itu. Harus ada darah yang menjadi lambang penggantian akan hal itu. Perhatikan baik-baik saudara. Keluarlah mereka sebagai umat tebusan, sampailah di Sinai. Di Sinai Musa naik ke atas gunung. Di situ Tuhan memberikan hukumnya. Tapi pada waktu dia memberikan hukumnya, jangan lupa mulai dengan kalimat ini, karena Allah telah menebus engkau. Dan selama di atas gunung itu, Alkitab mencatat kita satu hal yang luar biasa. Seluruh sistem ibadah kemudian diberikan oleh Tuhan. Sekarang umat itu sudah ditebus. Tuhan sekarang mau tinggal bersama-sama dengan mereka yang ditebus itu, di tengah-tengah mereka. Tetapi karena manusia masih berdosa, maka perlu ada satu pembatasan. Tuhan tetap mau bersama-sama dengan umat tebusannya, tetapi karena dosamu masih ada penghalang. Itulah sebabnya sistem hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka dinyatakan dengan hadirnya bait Allah atau kemah suci terlebih dahulu. Kemah suci ditaruh di sentral dari pemukiman orang Israel. Dan satu ayat yang luar biasa dinyatakan oleh penulis Ibrani ini yang penting. Coba kita buka saudara sekalian, diangkat dari Keluaran 25 ayat 40. Dan itulah yang dikutip di dalam Ibrani pasal yang ke-8 tadi. Waktu Musa di Gunung Sinai turun akan membuat kemah suci dengan sistem ada tempat maha suci, ada tempat yang suci dan sebagainya. Itu bikinnya bagaimana? Ini Musa sendiri yang bikin atau apa? Kalimat ini yang luar biasa, firman Tuhan. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Maksudnya apa? Ibrani yang bilang ada contoh di surga yang dilihat oleh Musa, dan itu yang menjadi contoh yang konkret yang dibuat. Itulah aslinya. Tujuannya apa? Supaya Tuhan tinggal bersama-sama dengan engkau. Kau sekarang boleh mempunyai akses datang masuk ke dalam kemah suci. Nah, sistem itu dibuat. Bagaimana? Allah tinggal di tempat yang maha suci. Ada imam besar dan para imam yang harus dibentuk. Maka Tuhan memilih satu suku yang kemudian menjadi suku yang bertugas di dalam kemah suci Allah. Itu adalah suku Lewi. Lalu dari keturunan Harun, dari suku Lewi itu dijadikan sebagai imam besar. Sehingga secara silsilah, kalau you keturunan dari Harun, maka engkau akan mempunyai potensi kemungkinan menjadi imam besar. Dan itu adalah keterbatasannya. Mereka mati, mereka harus diganti, dan terus demikian. Tetapi sistem itu kemudian bagaimana mereka boleh mendapatkan pengampunan? Tuhan melupakan dosa mereka. Tuhan menghapus dosa mereka 1 tahun sekali. Itu namanya hari raya Yom Kippur, hari raya penebusan. Imam besar harus masuk ke dalam tempat maha suci. Dan di dalam Ibrani pasal ke-8 kita baca tadi, dikatakan imam besar itu harus bawa masuk darah dari 2 anak domba jantan. Satu darah itu adalah darah untuk menyucikan dosanya sendiri. You tidak boleh masuk, tidak boleh menghampiri Tuhan sebelum dosamu itu sendiri disucikan. Selesai itu, kemudian barulah darah domba jantan yang satu mewakili semua bangsa Israel. Itu adalah hari di mana pengampunan diberikan. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Karena
darah itu menyelesaikan satu problematik yang paling diperlukan oleh manusia agar diselamatkan. Upah dosa itu maut. Tetapi Allah tidak mau engkau binasa. Seharusnya engkau yang mati. Tapi sekarang domba jantan itu menjadi penggantimu. Tapi ingat baik-baik kalimat ini. Semua sistem itu mengacu kepada satu hal yang real di atas. Engkau melihat itu sebagai contoh yang ada di surga. Kenapa Ibrani menuliskan hal ini penting? Inilah yang sering kali terjadi toh. Kadang-kadang kalau kita ikut acara, bukan kita ya, ada orang yang suka lihat orang lebih cantik di fotonya kan, lalu kirim dating, begitu foto datang, oh cantik, begitu ketemu akhirnya kita rasa fotonya lebih cantik dari orang. Seharusnya terbalik bukan? Ya. Yang real itu lebih indah daripada yang bayang-bayang. Tetapi setelah sekarang imam besar pakai baju yang luar biasa, sistem ibadah yang begini, lalu mereka datang dengan khusyuk dan lalu baik Allahnya begitu indah. Semua ini sebenarnya bayang-bayang. Jelas. Lihat Yesus itu, lihat salib itu yang realnya Allah. Tetapi itu nampaknya tidak grand, tidak lebih megah dan mewah. Inilah problematik yang terjadi di dalam gereja mula-mula pada waktu mereka adalah orang Yahudi yang kemudian terima dan percaya Yesus Kristus. Kemudian mereka merasa kenapa sistem ibadah itu lebih indah. Tidak, penulis Ibrani ingin mengatakan itulah bayang-bayang daripada yang asli. Perhatikan kalimat ini. Jadi ada dua ayat yang dipakai oleh penulis Ibrani untuk menyatakan luar biasanya Yesus Kristus imam besar kita lebih tinggi dari keimaman Harun. Dan mengapa keimaman Yesus cuma satu kali, penebusannya selama-lamanya tidak perlu diulang lagi. Karena itu adalah yang utama dan real. Sekarang perhatikan, setelah penulis Ibrani ingin mengatakan demikian, Allah ingin tinggal bersama dengan kita. Dia perlu menyelesaikan satu problema yang penting, yaitu mengangkat dosa manusia. Itulah arti tabernakel, kemah suci. Allah mau diam di tengah-tengah kita. Pada waktu penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes, menyebut kedatangan Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia. Dan firman itu tinggal diam di tengah-tengah kita. Yohanes pasal 1 ayat itu. Saudara, di dalam bahasa aslinya tinggal diam di tengah-tengah kita itu adalah mengacu kepada kata tabernakel, yaitu kemah suci Allah. Jadi saudara lihat satu link yang luar biasa muncul di sini. Kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan Dia sekarang mau tinggal bersama-sama dengan kita. Firman itu telah menjadi daging. Berarti mulai dari kedatangan Yesus Kristus sampai nanti puncaknya final, itu adalah momen di mana peristiwa keselamatan Allah mencapai puncak dan kulminasi. Tetapi bukan sesuatu yang tidak ada benang merahnya. Kejadian pasal 1 dan 3 Allah bersama-sama dengan manusia, tapi dosa telah menghancurkan relasi itu. Lalu kemudian Allah pelan-pelan berusaha merestorasi. Untuk sementara Dia sekarang ada di tengah-tengahmu, tetapi ada pembatasan. You perlu membersihkan dosamu, baru bisa datang di tengah-tengah maha suci Allah. Nah, itu melalui mediator imam besar. Dan ada darah domba jantan yang harus disembelih. Lalu sekarang Yesus datang, inkarnasinya di tengah-tengah kita, datang sebagai manusia. Dia sedang mempersiapkan satu persembahan domba jantan yang real, yaitu dirinya sendiri. Oke? Sekarang, kitab yang terakhir dari Alkitab kita, kitab Wahyu. Mari kita buka Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 21
ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Teruskan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oh, satu lukisan yang how beautiful, betapa kemilau dan sucinya. Dan aku mendengarkan suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, tabernakel, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan inilah puncaknya. This is what God really want. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka selama-lamanya. Saudara, pada waktu saudara melihat Kejadian sampai Wahyu, Kejadian dituliskan oleh Musa, Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes, melewati jangkau panjang waktu yang panjang. Tapi saudara lihat benang merah ini, bukan? Nanti pada waktu datang kali kedua, itulah saat di mana tidak ada lagi dosa. Itulah momen di mana new heavens and new earth menjadi satu. Kenapa? Sebab di dalam new earth tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan dan si jahat. Karena mereka semua telah dibuang ke dalam api neraka. Itulah saatnya, berarti Allah akan tinggal dan diam bersama-sama. Dan diberikan gambaran ini, yaitu turunlah Yerusalem bersama dengan kemah Allah yang suci itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Jangan sampai akhirnya kita keliru, lalu kemudian kita tergoda untuk membangun kemah Allah lagi sebagai buatan manusia. Oke, kenapa? Coba perhatikan di ayat yang ke-22. Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat baik Allah, baik suci itu di dalamnya. Maksudnya di dalam kota Yerusalem itu. Sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah baik sucinya. Dan demikian juga anak domba itu. God is the true temple. Yesus Kristus itu adalah the true sacrifice. Anak domba jantan itu adalah Yesus Kristus. Waktu Musa mendirikan kemah suci di padang gurun, ada kemah suci, ada tempat maha suci dan sebagainya. Itu perlambangan kehadiran Allah di tengah-tengah kamu. Ada imam besar yang memampukan menjadi akses masuk. Engkau bisa membawa domba jantan yang disembelih untuk mengampuni dosamu. Itu hanya bayang-bayang. The real things itu adalah yang kau lihat Musa di atas itu di sorga. Wow, luar biasa sekali. Itu sistem ibadah yang bukan manusia buat, tapi satu cara Allah sedang bekerja. Bagaimana membereskan Kejadian pasal 1 pada waktu manusia tidak taat, nenek moyang kita yang paling awal, nenek moyang dari semua manusia di dunia ini, yaitu bersalah dan melawan Tuhan. Semua jatuh dalam hukuman. Untuk menyelesaikan itu adalah kita harus membayar dengan kematian kita. Jika kita bayar dengan kematian kita akan binasa selama-lamanya. Lalu bagaimana Allah membuat kita bisa membayar hutang dosa kita adalah maut, tetapi kita tidak binasa. Dan kita bisa tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Itulah salvation. Maka ada anak domba yang disembelih bagi kita semua. And that is Jesus Christ.
Jadi dia telah menjadi anak domba Allah di dalam surga. Musa dikasih vision. Cara ibadahmu sekarang itu adalah bayang-bayang kopi, supaya setelah engkau sampai melihat kepada Yesus mati di kayu salib. Dan ini yang terjadi, bukan? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dan dia mengatakan telah selesai semua. Matius mencatat satu peristiwa yang luar biasa terjadi di dalam bait Allah, yaitu terbelahlah tirai yang memisahkan itu. Itu tirai berat luar biasa. Sret, cas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memberitahukan kepada umat Israel, jalan masuk menuju kepada Tuhan sudah terbuka. Oh, luar biasa bagian ini. Saya harap saudara perhatikan bagian ini. Penulis Ibrani hanya memakai 2 ayat di Perjanjian Lama untuk menyatakan mengapa Yesus imam besar kita lebih tinggi daripada Imam Harun. Mengapa Yesus itu memiliki penebusan yang lebih powerful daripada sistem ibadah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga tadi, saudara sekalian, saya membahas ini bukan dengan tujuan supaya ini bahwa cara ibadah bait Allah itu dan kemah suci itu hanya keagamaan orang Yahudi. Tidak. Kalau kita lihat dari Alkitab kita, ini sedang berbicara soal bagaimana Allah menyelesaikan keselamatan bagi kita di atas muka bumi. Memang saya perlu bahas begini, sebab bagi orang yang tidak berlatar belakang Yahudi, atau mungkin banyak orang yang belum pernah ada dalam pendidikan di dalam kekristenan, mungkin agak sedikit asing dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Saya perlu menjelaskan seperti ini. Ini bukan bicara mengenai hanya sekelompok orang yang namanya suku dan bangsa orang Yahudi, tapi apa yang Alkitab katakan dari Kejadian sampai Wahyu adalah bicara mengenai satu titik benang merah yang amazing. Ayo saudara sekalian, bayangkan hanya dalam jangka waktu mungkin 40 tahun, 10 orang duduk sama-sama, lalu suruhlah tulis esai. Ada yang tulis pendahuluannya, ada yang tulis tengahnya, ada yang tulis penutupnya dari satu artikel. Saudara bisa jamin sama saya, dalam waktu 10 tahun 40 orang itu duduk sama-sama, bisa enggak tulis satu cerita yang sinkron? Satu artikel atau satu makalah yang tulis pendahuluannya dan tulis isinya sampai tulis penutupnya, itu semua sama. Amazing. Intinya satu. Kenapa Allah menciptakan kau dan saya? Bukan Allah kesepian, tapi justru Allah menciptakan manusia supaya manusia mendapatkan satu hal yang luar biasa. You bisa menikmati fellowship yang indah bersama dengan yang menjadi sumber hidup, sumber kebenaran, sumber keadilan, sumber kesucian, keindahan, kemuliaan. Itu adalah milik engkau bersama-sama. Itulah arti dia menciptakan engkau dan saya. Dia rindu ada di tengah-tengah kita bersama-sama. Tetapi karena dosa, untuk sementara waktu membuat sorga itu terpisah daripada bumi. Tapi Allah melakukan rencana keselamatan bagi kita. Sampai akhir, saudara nanti lihat bukan? Kemah suci itu tidak ada lagi. Jadi itu sekedar apa? Gambaran, bayang-bayang, fotokopi dari keselamatan yang ada di atas. Mari kita coba kembali lagi Ibrani pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ayat yang ke-5. Jadi penulis Ibrani mengutip Keluaran ini. Pelayanan mereka adalah gambaran, bayangan, pelayanan dari suku Lewi, Imam Harun, mereka masuk ke bait Allah, kemah suci pada waktu itu sekedar bayang-bayang dari apa yang ada di surga.
Sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Minggu lalu saya menutup khotbah dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20, bukan? Karena di situ penulis Ibrani menyebutkan keselamatan kita secure bersama dengan Tuhan. Karena apa buktinya kita itu tidak akan kehilangan keselamatan? Keselamatan itu aman, secure bagi kita. Pertama-tama dibuktikan dari ada buah dari pelayananmu yang sampai akhir. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tuhan, apa buktinya? Saya akan buktikan kepada dunia, saya telah ditebus oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh pohon yang baik, keselamatan dalam diriku. Pohon itu pasti akan produce buah-buah pelayanan. Itu yang dikatakan dalam Ibrani. Yang kedua, engkau akan bertekun sampai akhir. Itulah bukti keselamatan itu ada dalam diri. Yang ketiga, mungkin kita rasa kecil, lemah, atau kita rasa buah kita tidak banyak, atau kita mungkin tidak bisa konsisten sampai akhir, ada keraguan. Yang ketiga adalah hal yang penting. Allah itu bersumpah. Dia tidak pernah ingkar janji. Engkau selamat, engkau telah berpindah dari maut kepada hidup. Kita ada di dalam tangan Allah yang kuat. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut. Roma pasal 8 Paulus berkata, kematian, penderitaan, aniaya, ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, bahkan malaikat ataupun siapa saja yang ada di atas atau di bawah yang bisa merebut kita dari kasih Allah, tidak mungkin. Itu adalah yang ketiga. Tapi yang keempat kemudian, ayat 20, karena Yesus Kristus telah menjadi jangkar yang aman bagi jiwa kita, yang dilempar masuk ke dalam tempat Maha Kudus. The anchor of your soul, secure di tempat Maha Kudus. Nah, saudara sekalian, lihat ini baik-baik. Walaupun ini memang menjadi satu hal yang kita tidak lihat, belum terbukti, belum ada data yang membuktikan, tapi mungkin secara praktis itu masuk akal. Begini saudara sekalian, yang boleh masuk ke tempat Maha Suci itu 1 tahun sekali adalah imam besar, ya kan? Dan pada waktu dia masuk, saudara sekalian, dia masuk itu harus membawa darah kambing, domba jantan untuk menyucikan dosanya. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin ditakutkan adalah kalau ternyata sampai ke dalam, imam besar itu berbuat dosa dan salah lalu mati di sana, siapa yang bawa keluar? Karena ada peristiwa, bukan, ketika Harun sudah menjadi imam besar, lalu anak-anak Harun melakukan satu tindakan yang mencemarkan Tuhan, kan, yaitu dengan sengaja melihat isi dalam daripada tabut itu, bukan, lalu strike sama Tuhan. Itu poin penting sekali adalah holiness Tuhan itu tidak boleh diturunkan, dan tidak ada yang bisa memuaskan kesucian Tuhan untuk kita tidak berdosa selain daripada Yesus Kristus. Mati semua. Jadi saya percaya itu membuat orang Israel, orang Yahudi tahu betapa sucinya Tuhan. Nah, sekarang secara praktis, kalau ternyata imam besarnya mati di dalam, bagaimana? Sehingga sangat besar, jadi masuk akal itu badannya diikat dengan tali dan sudah dikasih tenggang waktu. Nah, saudara lihat di dalam Lukas kan dicatat Sakaria, ya, Sakaria, bapak daripada Yohanes Pembaptis, dia kan yang dapat undi, dia masuk ke tempat Maha Suci, kan cukup lama, kan? Cukup lama di situ. Berarti mereka tahu ada something yang terjadi. Berarti bisa jadi masuk ke dalam itu dikasih tenggang waktu 15 menit. Lalu kemudian ditarik-tarik kali dengan tali. Kalau umpama di sana dalam dia masih menyatakan reaksi, berarti dia masih hidup. Ya, tapi kalau ditarik-tarik nggak ada apa-apanya, berarti mati. Baru pelan-pelan ditarik keluar. Maybe that's more secara prinsip praktis, ngerti ya saudara sekalian. Jadi tapi tidak kita lihat ada catatan secara jelas di dalam sejarah
daripada orang Yahudi bahwa diikat seperti itu dan sebagainya. Nah sekarang, saudara, saya melihat kalimat ini. Yesus adalah jangkar yang dibuang ke dalam tempat maha suci. Bayangkan seperti ada tali, bukan? Ya, saya coba bayangkan apakah itu mempunyai satu penggambaran Yesus itu adalah imam besar yang betul-betul secure masuk ke dalam. Ya, jadi dengan ada tali seperti itu. Jadi sehingga sangat masuk akal. Imam besar masuk, lalu dikasih tenggang waktu untuk ibadah di dalam, menyucikan dirinya dengan darah domba, lalu kemudian domba jantan untuk berdoa bagi pengampunan dosa bagi bangsa Israel 1 tahun 1 kali. Setelah selesai ibadah itu, lalu kemudian imam besar itu keluar dari tempat yang maha suci. Kalau dia mati di dalam, ya untung ada tali. Betul, saudara bisa bayangkan. Sebab kalau tidak, itu melanggar hukum, bukan? Lalu siapa yang pergi harus ambil? Dan tidak boleh ada mayat di dalam tempat maha suci, bukan? Itu ya kan? Jadi harus cepat-cepat ditarik keluar. Nah kalau tidak, berarti tunggu 1 tahun lagi baru masuk. Ya, jadi so it more practical seperti ini. Ya, jadi namun saudara lihat luar biasa ya. Nanti waktu kita ketemu Tuhan Yesus Kristus datang, kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Semua yang kopi gambaran yang itu tidak perlu ada lagi. Tidak perlu lagi adalah ada bait Allah kemah suci di dalam langit dan bumi yang baru. Karena ya pakai bahasa sederhana, saudara dulu waktu pacaran cuma dikirimin foto, lalu kemudian saudara jatuh cinta kepada orang yang ada di foto itu. Lalu setelah 1 tahun kemudian akhirnya bertemu muka dengan muka. Masa saudara setelah nikah sama dia tiap malam tidur ada istrimu di sebelah kanan, tapi kamu selalu kembali ke sebelah kiri lihat fotonya. Lalu saudara kagum dengan foto itu. Oh betapa cantiknya istriku sih. Saudara harus balik, bukan? So tidak perlu lagi foto itu. Karena yang real itu sudah ada di sini. Saudara, pertanyaan kedua kemudian muncul. Kalau Yesus menjadi imam besar, nah sekarang dia tradisinya. Orang-orang Yahudi itu melihat Alkitab, lalu mereka bilang, bagaimana Yesus bisa menjadi imam besar kita? Karena ada satu kendala bagi Yesus menjadi imam besar. Yesus itu bukan dari keturunan Harun dan bukan dari suku Lewi. Bagaimana dia bisa menjadi imam besar? Oke, ini perdebatan penting bagi orang Yahudi waktu itu yang mengenal kitab suci. Mari kita buka Ibrani pasal 7. Ayat yang ke-11 mulai. Ibrani pasal ke-7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi, ya keimaman orang Lewi, telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun atau suku Lewi? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksud di sini, yaitu Yesus Kristus, termasuk suku lain, dari suku yang tidak seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Oke? Musa tidak pernah bilang suku Lewi boleh jadi imam. Lalu sekarang engkau berkhotbah, engkau mengatakan Yesus Kristus menjadi imam besar kita. Orang-orang Yahudi yang mendengarkan akan bertanya, how come Jesus Christ bisa jadi imam? Oke, teruskan. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, dan yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia
diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Siapa dia? Menurut peraturan Melkisedek. Wow, ini ayat Alkitab Perjanjian Lama kedua yang dikutip oleh penulis Ibrani. Yang pertama tadi, Musa itu membuat sistem ibadah kemah suci dan sistem imam-imam itu berdasarkan contoh yang Tuhan kasih lihat dia di surga. Keluaran 25 ayat 40. Wow. Oke. Yang kedua, Mazmur 110 ayat 4 dikutip oleh penulis Ibrani. Ada satu ayat di Mazmur yang bilang begini, Allah bersumpah, engkau akan kujadikan imam, tapi tidak bisa melalui peraturan Lewi. Imam berdasarkan peraturan siapa? Melkisedek. Wow. Penulis Ibrani ingin tanya, siapa yang Tuhan Allah maksudkan di dalam Mazmur 110 itu? Aku bersumpah you menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Lalu sekarang, siapa itu Melkisedek? Mulailah kita melihat yang luar biasa. Satu, dia tidak punya silsilah, berarti keimaman Melkisedek tidak berdasarkan keturunan. Yang kedua, hal yang luar biasa, Melkisedek itu muncul pada waktu Abraham bertemu dengan dia. Nah, Abraham itu adalah kakek moyang daripada suku Lewi. Dengan kata lain, suku Lewi itu benia ada di dalam Abraham, ya kan? Dan pada waktu itu Abraham tersungkur dan menghormati Melkisedek, dan dia memberikan perpuluhan kepada dia sebagai servis dan sebagai penyembahan. Ya, berarti Melkisedek sekarang dipandang oleh Abraham sebagai representatif Allah. Dan kalau Abraham sendiri memberikan persembahan dan menghormati dia, berarti Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Di Alkitab Perjanjian Lama ada tiga jabatan yang diurapi. Satu, diurapi menjadi raja. Kedua, diurapi menjadi imam. Yang ketiga, diurapi menjadi nabi. Seorang nabi bisa sekaligus menjadi raja karena dia menyampaikan firman Tuhan, tapi jabatannya raja. Contoh, Raja Daud. Raja Daud menulis Mazmur, dan dia boleh kita katakan sebagai seorang nabi Allah karena dia menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Seorang imam tapi sekaligus bisa menjadi nabi, bisa. Seperti Imam Samuel, bukan? Dia adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tidak bisa ada seorang imam sekaligus seorang raja. Karena imam dari suku Lewi, raja dari suku Yehuda. Bisa tidak? Tidak bisa. Oh bisa Pak, kawin campur. Bapaknya Lewi, emaknya Yehuda. Tidak bisa. Oke? Nah, Yesus dari suku Yehuda, imam dari suku Lewi. Musa bilang tidak bisa dari suku Lewi, Yehuda menjadi imam. Perhatikan satu hal, waktu Saul menunggu siapa namanya tadi? Samuel datang untuk membawa penyembahan korban. Samuel tidak datang, terlambat datangnya. Apa yang terjadi? Saul mengambil inisiatif. Dia yang menjadi imam, mempersembahkan korban. Marahlah Nabi Samuel karena itu melanggar prinsip. You adalah dari suku, bukan suku Lewi. You tidak berhak menjadi imam. Perhatikan ya. Sekarang, bagaimana Yesus bisa menjadi imam? Maka Melkisedek tidak punya silsilah. Keimaman dia bukan berdasarkan keturunan. Kedua, Abraham tunduk kepada dia. Nenek moyangmu, hai orang Yahudi, itu tunduk kepada Melkisedek. Yang ketiga, Imam Melkisedek dicatat di Alkitab karena dia satu-satunya imam dicatat di Alkitab. Dia adalah Raja Salem sekaligus imam. Dia itu raja, dia itu imam. Maka Allah bersumpah dengan janjinya,
Di dalam Mazmur berarti kemudian 700 tahun, tahun 700 BC, berarti melalui pemazmur Allah datang memberikan wahyu. Akan ada satu orang nanti, Allah akan bersumpah, will become a priest, a high priest, akan jadi imam besar. Dan tidak berdasarkan keturunan Lewi, tapi berdasarkan peraturan Melkisedek. Pertanyaannya, siapa orang itu? Penulis Ibrani bilang, itulah Yesus Kristus. Luar biasa. Dia tidak bersilsilah, maka terbukalah dengan nyata, bukan? Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia lebih besar dari Abraham karena dia anak Allah. Dialah pencipta. Yang ketiga, dia adalah raja dan dia juga bisa menjadi imam besar. Kenapa Yesus bisa menjadi imam? Yang terakhir, kenapa keimaman Yesus Kristus lebih powerful, lebih hebat daripada keimaman Harun dan Lewi? Keimaman Harun dan Lewi terbatas. Dia menjadi imam sepanjang umur dia, mati ganti. Kedua, tidak pernah menyempurnakan, karena every day, every year harus bawa darah domba jantan untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, sebelum dia masuk ke bait Allah yang suci, dia harus perlu pengampunan dosa buat diri sendiri. Imamnya Yesus, hidupnya itu tidak dapat binasa. Ibrani 7 ayat 16 itu penting sekali. Disitulah indahnya. Kenapa Yesus bisa menebus dosa kita sebanyak mungkin orang? Karena yang menebus kita mati di kayu salib, hidupnya yang tidak dapat binasa atau yang tidak ada terhingga adanya. Mungkin pakai bahasa matematika saja. Angka tak terhingga. Tak terhingga kurang 100 miliar sama dengan tak terhingga. Tak terhingga kurang 100 triliun tetap tak terhingga. Pertanyaan selanjutnya, saya mungkin salah waktu saya kecil itu dulu ya, waktu SMP, saya jadi bodoh juga sih. Ditanya, tak terhingga kurang tak terhingga sama dengan apa? Saya jawabnya 0. Tak terhingga kurang tak terhingga, jawabnya tetap tak terhingga. Karena begitu jadi 0 berarti dia tidak tak terhingga, kan? Yesus Kristus menebus kita dengan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Satu kali saja, tidak perlu berulang, dia telah jadi imam besar kita. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah yang kita lakukan semua itu, hai orang Yahudi, itu contoh. Dia sudah jadi imam besar kita selama-lamanya. Bagaimana tidak? Semua itu membuktikan keselamatan kita dikerjakan oleh Dia, kuat, aman, dan selamat ada. Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara ingin mencari, mengetahui bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita dari kematian, bagaimana kita bisa bebas dari penebusan dosa kita, siapakah yang sanggup berhak mengatakan dan memberi jaminan, dan jaminan itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya, dan tidak ada kata mudah-mudahan di dalamnya, tidak ada kata semoga diterima oleh Dia. Jawabannya kita sudah diterima, karena yang kerjakan dan lakukan adalah Dia. The only answer itu adalah apa yang disaksikan oleh Alkitab kepada kita. Bersyukurlah, menjadikan kebenaran ini bukan sekedar satu pengetahuan, tapi mengangkat hati kita melihat luar biasa indahnya Tuhan Yesus bagi engkau dan saya pada pagi hari. Kiranya Tuhan berkati firman. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kami boleh membahas lebih indah, lebih dalam bagaimana kekayaan penulis Ibrani melihat kebesaran, kaitan yang erat dan rencana Allah yang dari awal sampai akhir, yang tidak pernah berubah dan yang Tuhan rencanakan dengan indah. Tidak ada kata lain kami katakan Tuhan, manusia tidak sanggup bisa menulis dan mengerjakan apa yang disaksikan oleh Alkitab menurut pikiran dan rencana manusia, kecuali kami tersungkur dan mengetahui firman-Mu ini diberikan kepada kami
Engkaulah yang menuliskan dan menyaksikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ingin datang menghampiri tatamu yang kudus dan mendoakan diri kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan dosa kami. Yang kami tahu kami sekarang telah mempunyai Juru Selamat yang telah mati bagi dosa kami. Kami boleh keluar dengan berkata, Tuhan, kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau, dan biarlah kami hidup senantiasa memuliakan Engkau selama-lamanya. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.